Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warabani Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita akan membahas sebuah tema dalam bingkai kita Indonesia Pancasila, saling menghargai, saling menghormati, untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kami umat muslim. Jadi saya menjawab dalam bingkai kita Indonesia Pancasila judulnya begini: mulailah dari syahadat Kristen. Bapak Ibu Saudara, kita berdiskusi ini dalam bingkai Indonesia Pancasila ya. Saya dikirimi sebuah tayangan ya, Pak Pendeta Henry Tan, ini oleh saudara-saudaraku umat Islam ya. Pak Pendeta Henry Tan, ini ada seseorang yang mencari-cari dan membuktikan bahwa di Alkitab ditulis kata Islam ya. Sekali lagi kita berdiskusi Indonesia Pancasila ya. Di Alkitab ada kata Islam loh Pak Pendeta Henry Tan, dan itu bukan satu kali tapi ratusan kali. Bapak Ibu Saudara, saya pernah jadi orang Islam ya. Saya pernah jadi orang Islam. Sepanjang yang saya tahu, di kitab Anda sendiri tidak ada kata Islam. Betul apa betul? Yang ada al-salami, al-salami, al-salamu, al-islami. Itu artinya adalah keyakinan atau agama untuk semua masyarakat. Jadi yang mengartikan Islam itu isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib. Dulu saya kan begitu waktu di Muslim. Waktu saya jadi orang Islam, dikasih pengajaran, Islam itu artinya isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib ya. Sekarang baru saya tahu ya. Sepanjang yang saya tahu, saudara-saudara umat Islam, kata Islam sendiri tidak ada di kitabmu. Yang ada al-salami, al-salamu, al-islami, yang artinya agama untuk semua umat. Betul apa betul? Lalu mereka mencoba mengorek-ngorek Alkitab. Kata Islam ada di Alkitab. Ya, sekali lagi, dengan kecanggihan teknologi, makin Anda korek-korek Alkitab, makin membuktikan Alkitab adalah benar. Silakan Anda korek-korek Alkitab, maka Alkitab itu akan terbukti benar. Sebab Yohanes 17 ayat 17 ya, firman-Mu adalah kebenaran. Sebenarnya ada seseorang yang saya tahu, saya sering menyebutnya ini seseorang ini kaing kemana-mana. Kemana-mana kok cuman kaing kok kemana-mana. Yang mengaku ini sebagai mantan pendeta katanya. Ya, saudara semua tahu itu pasti pendeta dari Nasrani ya. Bukan orang Kristen, bukan. Itu sedang galau mengkorek-korek Alkitab ya. Ya, tadi kan saya sudah ngomong, makin Anda korek-korek makin terbukti benar. Ujung-ujungnya nanti si kaing kemana-mana ini akan menemukan bahwa Allah Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Agung, Maha Kuasa itu punya nama Isa Al-Masih. Catat baik-baik omongan Pendeta HTD. Anda korek-korek Alkitab, pada akhirnya akan berujung Anda akan menemukan bahwa Allah Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Agung, Maha Kuasa itu punya nama Isa Al-Masih. Silahkan ya, saya sih santai-santai saja. Anda korek-korek Alkitab, ada kata Islam sekian ratus kali lah, saya ketawa saja. Di kitabmu aja nggak ada. Betul apa betul? Ya.
Yang ada al-islami, setahu saya seperti itu ya. Yang ya kalau ada ya syukurlah ya. Lalu Anda mencari-cari ya. Oke, itu kan nanti ujungnya kan itu ya. Ya, koang kaing kemana-mana cuman koang kaing gitu. Kaing 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 gitu ya. Kemana-mana cuman kaing 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 gitu ya. Ngorek-ngorek Alkitab, ujung-ujungnya Anda akan menemukan jawaban kebenaran. Allah Maha Besar, Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Allah Maha Perkasa itu punya nama Isa Al-Masih. Itu yang Anda akan temukan. Lalu Anda mencoba-coba, Abraham itu juga beragama seperti agama kami, Pak. Aduh, aku cuma suka ngomong mbok mikir gitu. Mikir, Pak. Agama itu baru ada era Musa. Adam ya belum beragama toh Pak. Adam belum beragama, Nuh belum beragama, Ibrahim belum beragama. Dalam Roma 5 ayat 13 dengan jelas bahwa dosa sudah berkuasa dari sejak zaman Adam, itu dosa waris, sudah menyebar ke seluruh umat manusia, tetapi selama Taurat belum ada, dosa itu tidak diperhitungkan. Ya, ada era masa sebelum turunnya Taurat, semua dosa perbuatan tidak diperhitungkan. Enak ya Pak, ya enak, itu kan yang Anda seneng gitu. Anda seneng sekali kalau orang berbuat dosa gara-gara Taurat belum diturunkan, dosa itu belum diperhitungkan. Roma 5 ayat 13 ayat 14. Dosa sudah menjalar ke seluruh dunia, itu yang disebut dosa waris Pak. Ya, begitu turun Taurat maka ada dosa hukum Taurat atau kuasa dosa hukum Taurat. Ya, dengan hukum Taurat Anda sekarang mengenal dosa. Tadinya Anda nggak tahu itu dosa apa, kata siapa. Ya, Lot hubungan seks sama anaknya, anak perempuan hubungan seks sama bapaknya. Dosa itu kata siapa? Itu kan kata kamu, mana yang menunjukkan itu dosa? Begitu muncul Taurat, nah dosa toh. Baru ketahuan dosa. Makanya ada kuasa dosa hukum waris, kuasa dosa waris ya toh, dan kuasa dosa hukum Taurat. Itu yang dikalahkan oleh Yesus, dua-duanya. Yesus mengalahkan kuasa maut, kuasa maut dosa waris, kuasa maut dosa hukum Taurat di dalam 1 Korintus 15 ayat 56, 55 dan 56. Ya, Anda sedang cari-cari nih, Ibrahim beragama Islam ya. Nuh beragama Islam, semua beragama Islam. Saya ketawa Pak, unta pun ketawa. Tahu nggak ketawanya unta? Kuak 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 kuak. Ente bahlul. Kemana-mana kaing 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 kaing, kemana-mana kaing kaing. Sekali lagi, makin Anda korek Alkitab, ujungnya Anda pasti menemukan bahwa Yesus Kristus Isa Al-Masih adalah Allah Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Agung, Maha Perkasa itu. Yesus berkata secara langsung, kalimat langsung. Yesus berkata, I'm Alpha Omega Lord God. Aku Alpha Omega, Tuhan Allah Almighty God. Aku ini Alpha Omega, Tuhan Allah Maha Kuasa. Itu kalimat langsung Yesus. Di dalam Wahyu 1 ayat 8. Anda cari-cari nanti ketemunya akan ke situ. Ini mendingan dengerin saya. Pendeta HTD sudah ngasih tahu. Koang kaing kemana-mana cuman kaing-kaing gitu. Dengerin HTD. Pencarianmu, klaim kamu yang mengatakan kata Islam ada di Alkitab, Nabi itu semua beragama Islam gitu. Itu akan berujung nanti. Ini dengerin HTD. Anda akan ketemu yang namanya Allah itu punya nama Isa Al-Masih. Ya. Umi Khadijah. Sayangnya Umi Khadijah sudah meninggal ya. Coba tanya Umi Khadijah, tanya Barokah. Mereka tahu. Ya, cuman Umi Khadijah kan sudah meninggal. Tunggu Pak,
Umi Khadijah percaya kepada Allah Maha Suci Maha Tinggi yang punya nama Isa Al-Masih. Iya, syahadat Kristen Arab kan sudah sangat jelas. Pak Dede, kalau Anda ini ngomong syahadat Kristen Arab itu memang ada syahadat, ada. Anda klik Google, ya, klik Google aja. Karena informasi tentang Alkitab bahasa Arab kan ke Indonesia ini hampir tidak boleh. Kalau Alkitab bahasa Arab, terjemahan Latinnya boleh masuk Indonesia. Itu udah kelar dari kemarin-kemarin, gitu. Udah langsung kelar, gitu. Makanya nggak boleh kan? Alkitab bahasa Arab terjemahan ada Latinnya, kalimat Latinnya di sini nggak boleh, gitu. Nggak ada di sini, gitu. Ditulisnya Arab semua ya. Kita kan jadi bingung ya. Tulisannya Arab semua, gitu. Ya, silahkan klik Google, ya, klik Google. Syahadat Kristen Arab, Anda akan ketemu 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. La ilaha illallahu akad wa rabbani Isa Al-Masih, artinya tidak ada sesembahan lain selain Allah yang ahad, yang satu, yaitu Rabb Isa Al-Masih. Jadi syahadat Kristen Arab itu ya menyebut-nyebut tentang Allah dan Rabb, Allah dan Tuhan yang punya nama Isa Al-Masih. Syahadat itu hanya untuk Allah, hanya untuk Tuhan. Syahadat itu tidak pernah sebut-sebut nabi. Syahadat itu kan keimanan toh, pengakuan iman. Mosok pengakuan iman kepada nabi. Wong nabi itu dipilih oleh Allah, betul, dipilih oleh Rabb Tuhan, betul, ya. Jadi sebenarnya syahadat Kristen Arab di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6 ini sebenarnya sama dengan Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan punya nama Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Sama juga dengan Yudas 1 ayat 25. Makanya Paulus itu memperkenalkan, wahai orang Arab, kalian semua punya Allah toh, di ayat 4, ayat 5 ya. Kalian punya berhala, kami tak perkenalin nih Allah yang benar, Allah yang esa, punya nama Isa Al-Masih. Itu Allah dan Tuhan itu satu nama, satu roh, punya nama Isa Al-Masih Yesus Kristus. Itu ya. Lalu si koang kaing kemana-mana ini coba korek-korek Alkitab ya. Daripada Anda korek-korek, udah gitu dosa lagi ya. Berdosa loh, Anda mengklaim seperti itu. Coba bagi umat Anda sendiri nih ya. Bagi umat Anda sendiri kira-kira dosa nggak? Dosa menurut saya. Yaitu Anda mengklaim agama kita ada di dalam Alkitab. Mending bener. Itu kan cuman klaim kamu. Ya. Maka HTD nanya balik lah, di tempatmu sendiri ada nggak? Saudara-saudaraku umat muslim, ada nggak sih sebenarnya kata Islam di dalam kitabmu, ada nggak? Ayo kita Indonesia Pancasila loh ya, beredukasi nih, kata Islam itu ada nggak dalam kitabmu? Sepanjang yang saya tahu tidak ada ya. Karena al-salami, al-islami, al-salamu. Itu adalah agama rahmatan lil alamin, agama untuk semua. Kenapa disebut agama untuk semua? Karena Rabb dan Allahnya itu punya nama. Tanya kepada Umi Khadijah, ya, Umi Khadijah itu tahu, ya. Iya, memang ada kok syahadat Kristen Arab, ya. Kalau Anda mau mengkorek-korek Alkitab, awali mulai dari syahadat Kristen Arab. Anda langsung tahu bedanya. Oh, syahadat Kristen Arab itu tidak pernah sebut-sebut nabi. Ini benar, sebab syahadat itu untuk Allah, untuk Tuhan saja. Dan Allah Tuhannya punya nama siapa? Isa Al-Masih. Anda mau korek-korek itu, ujung-ujungnya akan mendapatkan itu. Ya, clear? Kita Indonesia, kita Pancasila, nggak usah lah Pak, kalian itu keluar-keluar seperti itu, ujung-ujungnya nanti Anda ketemu loh, ketemu kebenaran sejati. Anda pasti takut, nanti lari Anda, ya, setelah ketemu kebenaran sejati bahwa Allahu Akbar, Allah Subhanahu, Allah Azza, Allah Jalla, Allah tadi Allahu Akbar sudah, Allah Ta'ala, ternyata punya nama. Siapa? Isa Al-Masih.
Silahkan Anda cari terus, ujung-ujungnya akan ke situ. Makanya kain-kain, koang kain kemana-mana kok cuman kain-kain kok kemana-mana. Bongkar-bongkar, korek-korek Alkitab. Mendingan dengerin omongan HTD, ujung-ujungnya kamu nanti akan ketemu ya tentang Isa Al-Masih. Ya, mulailah dari syahadat Kristen Arab di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Ya, tidak usah bikin gaduh, Pak. Ya enggak usah. Begitu. Ya, mulailah dari syahadat kalau berani, ya. Kalau nggak berani ya sudah, kita ketawa saja, Pak. Bahkan unta pun ketawa. Kuak 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 kuak. Ente bahlul, itu ketawanya unta itu. Tanya sama HTD sini ya, supaya nggak gaduh ya toh. Semua pertanyaan Anda 1 minute ya. Jawaban saya itu 1 menit ya. Supaya nggak gaduh ya. Orang itu kalau punya ketulusan dalam keimanan, dia menghindari gaduh. Pasti seperti itu. Dia menghindari kegaduhan, menghindari ini. Mendingan tanya, ini seseorang nih, Hendry Tandianta ini bisa ditanya ini. Ditanya apa saja bisa nih. Tanya aja ke dia. Ya, tidak bikin gaduh, betul. Ya, ada orang nanya ke saya, Pak Pendeta HTD, ini apa ini? Amsal 8 ayat 26, ayat 22. Apa itu, Pak? Ya. Udah, saya jawab hikmat. Makanya Yesus Kristus itu Allah penuh hikmat. Itu ciptaan pertama Allah itu hikmat. Diem dia. Ya. Daripada Anda tanya kemana-mana. Anda tanya kemana-mana ya. Ya, bumi itu ciptaan keberapa, Pak ATD? Ciptaan kelima. Anda berpikir bumi itu ciptaan pertama ya? Allah menciptakan langit dan bumi. Lah yang menciptakan hikmat, menciptakan surga, menciptakan bumi belum berbentuk, menciptakan samudra raya siapa? Jauh sebelum bumi ini dibentuk sudah ada penciptaan itu. Makanya Anda mau tanya penciptaan, tanya ke HTD supaya nggak gaduh. Bahkan Anda yang punya suka ngomongin alien itu, suka ngomongin UFO, suka ngomongin makhluk luar angkasa. Ya, Anda yang ribut melulu penciptaan itu siapakah manusia pertama, apakah Adam atau sebelumnya sudah ada manusia? Bumi ini bulat apa datar? Gitu. Kalau Anda nggak mau ribut, orang-orang yang punya keimanan yang benar, orang-orang yang punya keyakinan yang benar, dia menghindari ribut. Jangan kayak koang kaing kemana-mana, kaing gitu. Ya, cuman kaing melulu, kemana-mana kaing kok kemana-mana. Tanya sama HTD, 1 menit, 1 menit semua pertanyaan Anda pasti saya jawab. Dalam bingkai kita Indonesia, kita Pancasila, ya. Seperti itu. Ya, kalau para apologeter di luar sana, para pendeta, para romo di luar sana, mohon maaf, ya itu kaleng-kaleng. Anda akan debat berhari-hari. Jadinya berantem kan? Ayo. Semua itu, ya. Itu ngakunya nabi loh, Pak. Lah ya nabi abal-abal. Dari gereja mana udah ketahuan, dari gereja yang mensponsori penistaan agama, yang sekarang menerbitkan ya apologeter abal-abal, para penista itu sedang diterbitkan oleh mereka, seperti itu ya. Ya, tanya ke HTD ya. Cuman sebenarnya gampang kok tanya ke HTD, cuman perlu nyali aja. Anda itu perlu nyali. Duh, takut nih nanya sama HTD aja, nggak usah takut ya. Selama Anda itu tulus, nanyanya tulus ya toh. Bukan termasuk golongan A dan B di dalam Matius 7 ayat 6. Saya itu terkendala Matius 7 ayat 6, ada orang-orang golongan A dan golongan B. Silahkan baca Matius 7 ayat 6. Saya kalau ketemu orang masuk golongan A, itu Anda mau kasih ayat apa saja, dia injek-injek. Golongan A dan golongan B di dalam Matius 7 ayat 6. Ya, kalau orang yang tipenya kayak begitu saya blok. Saya itu sudah tahu, Anda itu tanya, ini golongan apa ini? Kalau golongan A dan B, ya nggak usah dijawab, blok aja. Jawab sekali-sekali, habis itu pasti dia ngotot. Karena dia memang menginjak-injak. Firman itu diinjak-injak sama dia. Firman yang kita kasih tahu, diinjak-injak. Karena tujuannya memang ingin mengoyak kita. Itu termasuk manusia-manusia golongan A dan B di dalam Matius 7 ayat 6, baca itu. Tetapi kalau Anda tanyanya baik-baik, tanyanya itu,
Saya jawab 1 menit 1 pertanyaan ya. Jadi nggak usah kaing-kaing kemana-mana kok kaing-kaing. Kalau kamu punya nyali, awali pencarian kamu dari syahadat Kristen Arab. Awali dari itu kalau Anda berani, kalau Anda punya nyali. Dari mana caranya, Pak? Klik Google, kamu klik Google syahadat Kristen Arab. Klik Google. Nanti Anda akan ketahuan, oh Google aja tahu kok. That it's kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa ya. Kita jangan hujat, jangan caci maki ya. Kita saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.